Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa huwa ahlu sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim dhil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Wabil khusus kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah selepas salat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan kajian. Mudah-mudahan sekali lagi keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini insya Allah menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makasih Muhammad. Atas segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita satu, insya Allah kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kira-kira kita mau bahas apa nih? Mau bahas apa? Yang berat, yang ringan, apa yang sedang? Oh, yang sedang-sedang aja. Kayak lagu aja, yang sedang-sedang saja. Ya, yang berat ada, yang sedang ada, yang ringan ada, gitu. Ya, insya Allah pada pagi hari ini kita sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menambah support buat kita, gitu ya, untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, kalau kita bicara tentang yang sedang, yang berat, yang ringan, barangkali saya masuk yang ringan-ringan aja dulu, ya. Yang ringan. Apa itu yang ringan? Yang ringan itu adalah katanya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua kalimat yang ringan. Ya, sebagaimana hadis dari Bukhari dan Muslim dijelaskan, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa mahbubatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu artinya tadi itu? Hah? Ada yang pernah dengar? Pernah? Oh, pernah. Terus diterusin apa jangan? Oh, terus. Ya. Jadi gini katanya. Kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat. Kalimatun itu satu. Kalau dua kalimat, kalimatani. Dua kalimat. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan. Di mana? Di mana? Di lisan. Ringan di lisan. Ya, wasaqilatani fil mizan. Cuman berat di mana? Oh, di akhirat.
Wa kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat ringan diucapin, wasaqilatani fil mizan, tapi berat di mana? Di timbangan. Timbangan mana? Nanti gitu. Ya. Ketimbangan di padang mahsyar. Wa mahbubatani ilar rahman, dua kalimat ini mahbub. Mahbub itu apa? Mahabbah. Gitu. Hub suka, dicintai. Wa mahbubatani ilar rahman, sangat disukai oleh siapa? Allah. Gitu. Kau ilar rahman jadi Allah. Kenapa? Ilar rahman kenapa jadi Allah? Karena rahman itu salah satu sifat dari 99 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habibatani wa mahbubatani ilar rahman, gitu ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan diucapin, berat di timbangan, sangat disukai oleh Allah, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa itu artinya? Hah? Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan wa bihamdi apa? Dengan segala nikmatnya, wa bihamdihi, dengan rasa kesyukurannya, subhanallahil azim. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha al-azim, maha besar. Jadi ringan nggak kira-kira? Ringan nggak? Ringan. Berat nggak timbangannya nanti di sana? Berat. Sangat disukai nggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kalau begitu mesti diamalin apa kagak? Mesti diamalin nggak? Mesti diamalkan. Kenapa mesti diamalkan? Karena ringan diucapkan, gitu ya, berat di mizan, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang menjadi rahasia kenapa begitu dahsyatnya kalimat yang hanya dua kata tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira ini kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim bagian daripada zikir atau bukan? Oh, bagian daripada zikir. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih zikir itu? Mengingat Allah. Apa lagi? Udah. Zikir, artinya zikir apa? Bahasa, satu clue, satu kata untuk zikir. Kalau mengingat kepada Allah kan banyak tuh. Satu kata untuk zikir? Hah? Apa? Dekat. Kejauhan ntar kalau zikir dekat. Satu kata buat zikir. Hah? Hah? Doa. Boleh deh. Ingat. Selain ingat, zikir. Apa ya? Kira-kira? Kan gini, jempol itu kan jalan tuh, bergerak ya, tak gitu ya. Nah, jalannya kan normal, karena masih apa ya, baterainya masih banyak. Kira-kira kalau baterainya udah pengen habis, jalannya gimana? Agak pelan, ya, tek. Nah, itu zikir nggak? Itu zikir nggak? Kira-kira? Mau ketemu di situ, mau ketemu di zikir. Jadi kalau dia teng itu alamat bukan? Alamat bukan? Alamat apa? Mau mati. Alarm bukan? Alarm. Sinyal bukan?
Nah, kira-kira begitu. Kita masuk ke masjid nih. Nah, kira-kira kan kita dikasih jeda tuh. Dikasih jeda, ya. Bahwa di masjid ini dikasih jeda kurang lebih 10 sampai 15 menit. Terus masuk tuh angka 2 di situ, tinggal sisa 2 menit. Kira-kira kalau 2 menit itu sinyal bukan? Nah, sinyal. Sinyal apa itu? Sebentar lagi mau iqomah. Mau komat. Sebentar lagi mau komat. Hilang 2 menit. Nah, kira-kira ketika kita masuk di masjid 2 menit, kita ambil nggak sholat sunnah lagi? Ambil. Keburu nggak kira-kira? Keburu. Kalau keburu kita kerjain apa jangan? Kalau kira-kira tinggal 1 menit, kita kerjain apa jangan? Nah, berarti kan bahwa zikir itu mengingat tadi. Mengingat siapa yang masih diingat? Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintahnya nggak? Zikir itu. Apa perintahnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa artinya? Ingat, ingat loh, gitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat. Apa katanya? Dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Tatmainnul qulub. Saya ngomong benar apa enggak? Benar. Seberapa benar? Katanya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah sudah jamin, ingat loh, bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Gitu. Salat bagian daripada zikir apa enggak? Salat, zikir. Kira-kira makin tenang apa makin enggak kalau kita lagi sembahyang? Tenang. Alhamdulillah. Makin tenang. Setelah salat? Makin tenang apa enggak? Oke, harusnya makin tenang, gitu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita disimpulkan gitu, yang namanya zikir itu mengingat. Mengingat itu artinya alarm. Alarm itu artinya sinyal. Sinyal itu artinya simbol, gitu loh. Insya Allah lewat simbol-simbol yang kita lakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati bakal menjadi tenang. Maksud saya gini, kalau kita melihat tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bahasa, memang zikir itu kita ucapkan, gitu. Tetapi di balik zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zikir itu adalah sinyal, kalau zikir itu adalah alarm, kalau zikir itu adalah ungkapan-ungkapan yang memberikan isyarat kepada kita, maka sesungguhnya kita harus terus ingat apa enggak? Harus ingat enggak? Nah, maksud saya begitu tuh. Jadi kalau memang zikir itu sebagai ucapan, maka sesungguhnya ada zikir-zikir lain, ada sinyal-sinyal lain yang diingatkan kepada kita, gitu ya. Dan nggak perlu jauh-jauh ngelihatnya. Maksud saya gini, ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala kesyukuran yang diberikan, maha suci Allah dengan segala keagungan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Kan sebenarnya itu isyarat buat kita. Ingat, gitu ya, bahwa kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak usah jauh-jauh gitu loh. Sinyal itu ada semuanya di dalam tubuh kita. Yang paling gampang deh. Ini sinyal bukan? Sinyal. Apa sinyal? Oh, itu tahu. Alhamdulillah. Ya Pak Haji ya. Sinyal ya? Sinyal kan? Sinyal buat kita. Sembayang. Kita bisa sujud nih. Kalau sujudnya begini duluan, sinyal nggak? Hah? Sinyal apa? Oh, itu tahu sinyal ya. Jadi pas sujud, Allahu Akbar. Kan seharusnya
Apa mau ini turun duluan, apa mau ini turun duluan, terserah ya. Itu fikih. Mau turun duluan yang begini boleh, mau turun ginian juga boleh. Tapi kalau turunnya begini, boleh nggak? Oh darurat gitu. Jadi boleh kan? Boleh kalau dipaksain ke rebaan di situ, berarti turunnya begini tuh. Ya. Nah pas naik, ini sinyal nggak? Kalau nggak naiknya nggak langsung. Nah sinyal juga. Gitu. Perkara mau naiknya begini atau naiknya begini, kayaknya kan kalau naiknya begini tekanannya lebih enak ya. Lebih enak nggak? Lebih enak karena nekennya bisa bangun. Nah, sinyal ya ini. Sinyal apa itu? Itu sinyal, jangan dikira bukan sinyal. Itu sinyal buat kita. Ya udah mulai udzur bahwa itu ada faktor U gitu. Ya, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira nggak itu bukan sinyal, Pak. Maksud saya begini loh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, wahai manusia, insya Allah dengan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hatimu bakal tenang gitu loh. Artinya apa? Pulangnya ke siapa? Pulangnya kemana? Pulangnya kita disuruh banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulangnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pulangnya nggak jauh-jauh, kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu gencarnya, begitu dahsyatnya, luar biasanya zikir itu sendiri, gitu kan. Sampai Allah menegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Makanya di antara zikir-zikir itu kita sering doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Apa? Sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Jadi yang membulak-balikan hati siapa? Allah. Ngomong-ngomong hati itu sinyal bukan? Sinyal. Apa sinyalnya? Jadi saya balikan gini. Ada ungkapan yang mengatakan mensana en corpore sano. Apa itu? Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kira-kira yang perlu disehatin badan dulu, apa rohani dulu, apa jasmani dulu? Yang benar. Rohani dulu, apa jasmani dulu? Oh jasmani dulu. Jasmani dulu yang disehatin. Ini yang sini jasmani, yang sana rohani. Oh, sebelah sini rohani. Yang sebelah sini jasmani. Kira-kira yang kalau merujuk kepada hadis Rasul yang perlu disehatin jasmani apa rohani? Apa buktinya? Ayo disambi. Belum ada temennya. Jadi yang disuruh apa dulu? Mana buktinya kalau rohani dulu yang perlu disehatin? Salat, apa lagi? Ini grup jasmani apa? Kenapa jasmani dulu yang perlu disehatin? Oh gitu. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Oh rohaninya akan sehat. Sesuai dengan tadi tuh, mensanan komorisano. Oh. Tapi banyak orang yang jasmaninya sehat, rohaninya kagak sehat. Kurang apa kira-kira? Jasmaninya sehat walafiat. Tapi ketika adzan berkumandang nggak respon.
Hah? Gimana? Rohani dulu. Kenapa? Hah? Hah? Oh tidak saya. Buktinya kemarin ada yang duduk di situ tuh. Sholat Pak. Iya mau sholat. Kemarin ada yang duduk di situ tuh. Saya juga nggak tahu tuh. Ada yang ngider juga. Ternyata ya agak kurang. Saya nggak tahu kurangnya seon, seperempat sampai setengah. Gitu. Ya, tapi dia ngerti gitu. Dia ngerti. Minta duit kemarin. Minta duit 5.000 aja. Kasih 5.000 buat apaan? Buat makan Indomie. Ditanyain lagi, kurang nggak? Enggak. Saya nggak tahu apa mie gelas, apa mie apa, 5.000. Gitu. Tapi dia ngerti. Gitu. Ngerti bahwa orang yang datang ke tempat ini adalah untuk ibadah. Berarti masih nyambung nggak kira-kira? Nah, terus itu yang sakit jasmaninya apa rohaninya? Dua-duanya? Hah? Ini tim jasmani sama tim rohani. Enggak, kira-kira maksud saya gini, ada nggak dalil yang menyatakan bahwa rohani itu lebih urgent, lebih penting daripada jasmani? Ada. Apa itu kira-kira? Ah, di dalam tubuh kita ada. Terus? Terus? Jadi Bapak mau pindah ke sini? Belum Pak. Baru sebentar dari jasmani mau pindah ke rohani. Gimana tuh? Ya, iya kan? Jadi kalau kita bicara tadi yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu benar gitu loh. Kenapa saya katakan benar? Wahai Allah yang membulak-balikkan hati, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita minta agar Allah merujukkan kita untuk selalu tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sebelah sini menyatakan rohani duluan, nggak jasmani, gitu kan? Saya tanya ke jasmani duluan, nggak bisa, jasmani dulu sehat, insya Allah rohaninya sehat, gitu kan? Tiba-tiba kita merujuk kepada satu tahapan-tahapan berikut, yang sebelah sini bilang enggak, yang perlu disehatin rohaninya, gitu. Bahkan pakai dalil tadi kan, gitu. Bahkan pakai dalil dan dalilnya tepat, gitu loh. Kenapa saya katakan tepat? Ya karena Rasul mengingatkan kepada kita, Allah ingat. Nah, tadi kalau Allah mengatakan ingat dengan berzikir kepada Allah, hati bakal jadi tenang. Kemudian berikutnya ingat, gitu. Kata Nabi ingat, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada mudghah. Mudghah itu ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah ini sehat, selamat, saluha jasadu kullu. Insya Allah seluruh komponen tubuhnya juga sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini sakit, gitu. Wa idza fasadat fasadu kullu, maka rusak seluruh komponen tubuh. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ingat yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segumpal darah itu adalah hati. Jadi apa? Hati. Jadi yang perlu disehatin dulu hati. Banyak gak yang hatinya gak sehat? Banyak gak yang hatinya gak sehat? Jadi kan Pak, kalau kita bicara tentang akal, katanya akal itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan aklun sogir, adanya di sini nih. Di mana? Di sini apa di sini? Di belakang apa di depan? Kalau kita suruh pakai otak di mana? Tapi nyebutnya di mana? Jadi siapa yang salah tuh?
Oh, salah nunjuknya. Jadi besok-besok nunjuknya kemana? Oh, jadi besok-besok nunjuknya gini, pakai otak dong lu. Eh, gitu kan? Kan gini kan, kita seringnya bilang gini, pakai otak dong lu. Gitu. Ini nggak usah dibilang pakai otak juga orang udah tahu begini nih isyarat. Suruh gunain akal. Padahal sesungguhnya akal itu ada di mana? Otak itu ada di mana? Di sini. Ya, luar biasa loh Pak kalau kita baca surah Ar-Rahman itu bahwa kesyukuran kita Allah bikin sedemikian rupa kita komponen otak itu dahsyat Pak. Itu serabut kalau kita apa kabel kan kabel ada serabut-serabutnya itu kecil nggak? Nah kira-kira otak, nah kita cuma bisa bilang subhanallah ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau jadikan sia-sia. Otak. Pernah lihat otak sapi atau otak kambing? Nah, gimana? Enak apa kagak? Oh enak, udah kebayang. Ya. Jadi kalau kita bicara aklun ada dua, ada aklun sogir yang disebut dengan akal, ya. Ada aklun yang disebut dengan aklun kabir. Adanya di mana? Nih. Ini yang disebut dengan aklun kabir, yang disebut dengan akal yang paling besar. Apa itu? Hati. Makanya hati disuruh sehatin. Insya Allah kalau hatinya sehat, seluruh jasadnya juga sehat. Cuman yang sehat itu jangan hanya ininya sehat, gitu. Yang wajib sehat, ininya juga sehat. Ada orang yang sehat ininya kagak sehat. Ada orang yang sehat ininya kagak sehat. Jadi yang bagus, sehat ininya. Insya Allah kalau ininya sehat, seluruh komponen sehat nggak? Gitu. Jadi kalau kita mau sehatin ini sama ini, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kenapa saya katakan selamat dunia akhirat? Karena ininya sehat. Kalau ininya sehat sama ininya sehat, insya Allah energinya kagak bakalan habis untuk ngurusin siapa? Orang lain. Ngomong-ngomong kita seringnya kepo apa kagak kepo? Kepo. Kenapa? Iya ingin tahu. Kenapa ingin tahu? Kita pengennya tahu urusan orang lain apa nggak pengen tahu? Selalu ingin tahu. Kepo aja bahwa urusan orang lain tuh paling demen banget. Gitu. Tapi mau urusan sendiri diurusin apa kagak? Kira-kira banyakannya, jujur sering ngurusin orang lain apa ngurusin diri sendiri? Kalau perintah Allah suruh hisap diri sendiri apa hisap orang lain? Nah, perintahnya jelas kan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum nanti dihisap. Kita seringnya ngehisap orang lain apa hisap diri sendiri? Seringnya cari-cari kesalahan orang lain apa kesalahan diri sendiri? Kenapa? Nah, hatinya kurang sehat. Terus udah gitu pakai bawa-bawa setan, gara-gara setan. Setan dulu, setannya di mana? Nah, diri sendiri. Jadi nggak usah nyari setan jauh-jauh, gitu loh. Maka sesungguhnya setan juga ada di diri kita. Ketika kita melihat urusan orang lain itu lebih penting daripada urusan kita sendiri, nah berarti apa nih yang salah nih? Gitu. Maka kalau ada pepatah yang mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Jadi yang lebih besar sesungguhnya siapa? Nggak yang gede semut apa gajah?
Kalau dari pepatah tadi yang gede semut apa gajah? Kenapa semut lebih kelihatan? Karena pandangannya ditutupin gajah. Jadi semutnya kelihatan. Iya kan? Jadi kadang-kadang Pak, mohon maaf termasuk saya barangkali energi kita lebih habis ngabisin untuk urusan orang lain ketimbang ngurusin diri sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang aib lebih banyak di mana? Di diri kita. Terlalu banyak aib di diri kita. Makanya dijelaskan, ayo dong dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ayo yuk kita sehatin gitu ya. Kita sehatin hati kita dulu. Insya Allah kalau hatinya sudah sehat, jasadnya juga sehat. Kalau cuma sekedar penyakit pilek, pusing, ada obatnya nggak? Ada obatnya nggak? Ada. Nah kira-kira kalau yang hati punya penyakitnya, yang bisa ngobatin siapa? Diri sendiri. Coba sakit penyakit hati apa aja? Dengki, apa lagi? Sirik, terus? Hasad, apa lagi? Ujub, sombong, apa lagi? Itu baru 5 tuh. Apa lagi? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Ada ujub, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, ada namimah, ada hasad. Tuh. Udah berapa itu? Hampir 7. Ada nggak semuanya di kita? Ada nggak semuanya di kita? Ada. Yang bisa ngobatin siapa? Sebelum yang bisa ngobatin, yang tahu siapa? Diri sendiri. Yang bisa ngobatin siapa? Bicara ujub, bicara riya, ada sum'ah, ada namimah, kita semua pulangnya. Ya. Betul nggak? Bicara ujub, takabur, sering nggak kira-kira kita takabur? Oh, bukan sering lagi. Kalau dulu Fir'aun sebagai simbol kesombongan dan keangkuhan, sekarang ada nggak jadi Fir'aun? Oh banyak. Di mana? Di Al-Huda banyak Fir'aun. Jadi Allah jadikan permisalan yang model kayak dulu itu sesungguhnya ya buat permisalan kita. Ya, Fir'aun sekarang banyak loh, Fir'aun kecil itu. Udah nampak Fir'aun yang membangun sedemikian rupa. Apa Fir'aun nggak membangun komunitas bangsanya pada saat itu? Dia bangun. Tapi kesombongan dan keangkuhan yang ditunjukkan oleh Fir'aun, nah itu timbul. Gitu. Namrud, jadi pelajaran nggak? Jadi pelajaran. Sombong, tapi tetap mati juga. Matinya sama siapa? Matinya lewat siapa? Namrud. Sama apa? Sama lalat. Ya, sama makhluk kecil doang, mati dia. Lah kita mau sombongin apaan? Orang nyamuk aja masuk udah kagak bisa ngapa-ngapain ya. Rasanya gimana itu? Iya kan? Itu dahsyat kesombongan. Korun. Jadi pelajaran nggak? Sinyal bukan? Semuanya sinyal, Pak. Gitu. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu loh, perhatikan. Ini loh. Coba ya. Bahkan kalau kita bicara tentang ujub, riya, takabur, sum'ah, namanya ujub aja dia dulu takaburnya Fir'aun sedemikian rupa. Makanya kalau Bapak perhatikan secara seksama, Said Hawa di dalam kitab Al-Mustakhlas, ya, dalam kitab Al-Mustakhlas, Said Hawa mengatakan seseorang itu bisa menjadi sombong karena beberapa hal. Orang bisa jadi sombong karena harta. Banyak nggak orang sombong yang sombong karena hartanya? Banyak. Kira-kira pantas nggak kalau orang kaya sombong? Pantas nggak? Pantas nggak?
Pantas orang dia orang kaya. Lah sekarang ada orang miskin sombong. Hah? Pantas nggak kira-kira? Udah miskin, sombong. Coba. La ilaha illallah. Udah miskin, sombong. Udah miskin, nggak mau ibadah. Coba. Ya? Udah miskin, nggak mau ibadah. Apa nggak sombong tuh? Ya kan sombong banget gitu. Gitu. Dipanggil dengan panggilan azan, kagak nyaut-nyautin juga. Bapak kira-kira kalau ada tetangga kita dipanggil namanya kagak nyautin, cuek aja, kira-kira gimana? Oh, kesel. Kira-kira kalau Allah sering panggil tuh sehari semalam, sehari dalam sehari semalam 5 waktu dipanggil-panggil kagak nyautin, gimana kira-kira? Iya. Ukur gitu aja gitu, nggak usah jauh-jauh ngukurnya. Jadi kalau kita dipanggil-panggil kagak nyautin juga, kan kebangetan. Pak Ahmad cuek aja gitu ya. Dipanggil kagak nyaut-nyautin juga, apa kagak denger apa gitu ya. Lama-lama kita kesel nggak? Ada apa nih? Gitu. Dengan makhluk hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh ibadah, kagak ngerti-ngerti. Orang bisa sombong karena harta. Tuh Said Hawa mengatakan. Ngomong-ngomong itu zikir bukan? Simbol bukan? Alarm bukan? Alarm. Kaitannya dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ada kaitannya nggak? Ada kaitannya. Kenapa? Di situ disebutkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala nikmat yang diberikan, subhanallahil azim, maha besar Allah dengan segala keagungannya. Sekarang kalau orang sombong berkait dengan hartanya, sekarang apa yang mau disombongin? Lewat hartanya. Maksud saya gini, kira-kira kalau kita sombongin harta kita, nanti pas pulang ke Pila 3, nah, mau pulang ke Pila 3 apa ke Keranggan? Oh, Pila 3 aja yang deketan. Apa yang mau mahalan dikit? Oh. Coba, harta yang kita punya, nanti kita pulang cuman berapa? Yang kita bawa pulang? Cuman kain kafan. Ya, cuman kain kafan. Ukurannya 3 meter buat kita yang laki-laki, yang buat perempuan 5 meter. Berapa duit? 3.300.000 sama Pak Tadi. Ente udah tahu aja 3.300.000 sama Pak Tadi. Udah bersih tuh. Oh, udah bersih. Kira-kira kapannya doang berapa? Sampai 700.000. Nggak nyampe. Itu pakai bumbu. Udah pakai bumbu. 700.000-an ya. Coba tuh. Yang kita cari dari matahari belum terbit sampai kita pulang ke rumah lagi matahari udah tenggelam. Yang kita cari tiap hari tuh, yang kita bawa pulang 3.200.000 kata Pak. Iya kan? Kebayang nggak kira-kira? Yang kita mau sombongin cuma 3.200.000. Yang kita cari tuh tiap hari, 3.200.000. Nanti kita pulang, yang nganter kita 3. Yang nganter kita 3. 1 keluarga kita, 2 harta kita, yang ketiga adalah amal kita. Di antara yang 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Siapa yang 1 itu? Amal perbuatan kita. Yang 2 pulang. Siapa? Keluarga dan harta. Mobil yang cakep yang kita punya bakal nganterin kita nggak? Nganterin sampai mana? Sampai parkiran doang. Iya kan? Cuman sampai parkiran doang. Gitu. Lah terus kalau tuh mobil bagus, kira-kira kalau kita mau ya nginep sebentar deh, dikasih nggak kira-kira? Hah? Mobil bagus tuh kita nginep deh sebentar, sehari aja nginep di mobil kita, dikasih apa kagak?
Nggak usah di bangku deh, di bagasi. Dikasih nggak kira? Agak dikasih. Ya, ya. Itu loh yang perlu kita bayangin begitu. Kalau Sayyid Hawa bilang bahwa harta kita, harta yang kita itu bisa menjadi sombong. Tapi insya Allah lewat harta yang kita punya, kita juga bisa menjadi dermawan. Gitu. Ini baru satu Pak. Jadi harta orang bisa jadi sombong, lewat jabatan orang bisa jadi sombong, lewat apa lagi? Keturunan orang bisa jadi sombong, lewat apa lagi? Lewat ilmu orang bisa menjadi sombong, lewat apa lagi? Apa lagi? Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, kecantikan, keturunan orang bisa menjadi sombong. Apa lagi? Apa lagi yang kita bisa jadi sombong? Ibadah. Bisa nggak orang sombong lewat ibadah? Bisa. Ya. Insya Allah kalau kita sembahyangnya di masjid, kadang-kadang, terkadang bisa jadi sombong apa enggak? Kalau lagi sembahyang di masjid, khusyuk banget nggak kelihatan? Insya Allah cakep. Tapi kalau lagi sholat sendiri, iya kan? Begitu, ya diturutin sama Allah. Cakep dah. Biar lamaan dikit sembayangnya. Biar orang lihat cakep banget loh sembayang. Itu. Terus, jangan dikira. Mbok ya kita sampai mati aja setan masih tetap kok. Iya kan? Pada saat sakaratul maut, setan berebut nggak itu? Ya? Pada saat kita sakaratul maut, pas ditarik itu, setan masih bergerak nggak untuk? Iya. Ya, itu luar biasa gitu. Jadi kesombongan itu baru satu dari ujub saja, dari kesombongan dan keangkuhan bisa menjadi pembelajaran buat kita. Jadi kembali lagi kepada kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan, sampai baginda Rasulullah SAW lewat riwayat Muslim masih mengatakan barang siapa, ya, tar dulu. Kalimat Rasulullah SAW mengatakan ahabbul kalam indallah la ilaha abdul kalam indallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata baginda Rasul, kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, abdul kalam, seutama-utamanya kalimat adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa kalimat ini menjadi kalimat yang paling afdal? Ya, karena kalimat inilah yang selalu ditasbihkan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup gitu ya, karena sudah suruk ya. Sebagai penutup, maka peluang untuk membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih pasir di lautan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya mau nanya nih, kira-kira baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali, ngabisin waktu berapa lama? Habis nggak 5 menit? 10 menit. 10 menit kelamaan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kira-kira sampai nggak 5 menit? Kagak nyampe. 3 menit dah. Kalau mau pakai 5 menit, ya alhamdulillah pakai 5 menit. Gitu. Pertanyaannya, sering dikerjain apa kagak? Oh sering, alhamdulillah. Dadang nyautin sering. Alhamdulillah kalau sering. Alhamdulillah. Jadi artinya apa?
Ayo deh, zikir yang sederhana aja deh, gitu. Sambilan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucap Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Ringan Pak, ringan, nggak ngabisin waktu 5 menit, enggak. Kita baca 100 kali, peluangnya sebagaimana disampaikan dalam hadis tadi, orang yang membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim sebanyak 100 kali, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih pasir di lautan. Coba. Kebayang nggak? Karena Allah tahu kita itu, ya Allah, mau dibilang sibuk kadang-kadang sibuk apa kagak ya? Mau menyibukkan diri, bener? Iya kan? Kayaknya nggak sempet aja gitu berbuat sesuatu yang lebih baik itu kadang-kadang nggak sempet. Sering menyibukkan diri. Padahal itu kalimat simpel. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Ya, Mbak. Ya, di mana kesempatan kalimat itu bisa kita baca, gitu. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah paham betul karena kekurangan kita. Allah paham betul dengan segala keterbatasan kita. Allah paham betul bahwa manusia tidak lebih daripada proses yang menguatkan dirinya untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Udah 4 Jumat atau 5 Jumat sering diingetin setiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering dianggap enteng sama kita. Kenapa sering dianggap enteng? Karena saking serius yang ngedengerin khotib sampai ya kan? Saking serius yang ngedengerin khotib khutbah sampai tidur. Gitu. Dia nggak dengar tuh khotib selalu bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, Jumat ini ittaqullaha haqqa tuqatih, Jumat depannya juga begitu, Jumat depannya begitu, Jumat depannya begitu. Tapi nggak pernah ada perubahan gitu. Kan semestinya umat Islam kalau begitu kan harusnya ada perubahan gitu. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka peluang-peluang itu ayo kita ambil untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai diberikan zikir yang paling ringan tadi. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ya, syukur-syukur kalau mau tambahin Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, luar biasa tuh kalau bisa sampai baca begitu. Bahkan diperintahin barang siapa berzikir antara azan, antara waktu iqamah, antara waktu azan dan iqamah, kemudian dia baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah sebanyak 100 kali, Allah akan mempermudah segala urusan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak peluang yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang kita sebagai manusia seringnya lalai apa kagak lalai? Jadi mudah-mudahan lewat taklim, lewat kajian, hati kita makin disentuh, gitu ya, makin tersentuh untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memaksimalkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalimat yang ringan diucapkan dan kalimat yang berat timbangannya nanti di mizan, 2 kalimat yang senantiasa disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, mampu kita amalkan dan menjadi zikir ringan kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Oh banyak loh, 1, 2. Rohani dulu apa jasmani dulu? Yang tuan dulu ya. Kualat gitu ntar. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sedikit menangkap dan terus mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bahasan yang cukup padat serta nanti yang pada intinya adalah agar kita senantiasa bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berdekatan kepada betapa besar pahala ataupun amalnya
diam, kami tekun, itu apakah termasuk kami itu berzikir, Pak? Dan kami dapat pahala. Apakah juga ada pahalanya hanya kami berdiam mengikuti penjelasan Bapak? Apakah juga termasuk dapat tekun berzikir? Contoh lain misalnya kita ini berinfak di kotak sana, kemudian waktu kita memasukkan uang ke kotak itu masa niat dan berinfak ikhlaskan Allah Subhanahu, apa juga termasuk itu dalam kategori zikir. Saya kira itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Haji, pertanyaan yang bagus. Pak Imam, mau langsung dulu? Langsung? Nggak usah Pak Imam dulu? Oh iya. Kan tadi saya sudah bahas bahwa zikir itu sebenarnya makna zikir itu sendiri adalah bagian ucapan-ucapan secara lisan. Jadi makna bahasanya zikir itu mengingat. Tetapi ada lebih yang sangat luar biasa daripada zikir itu sendiri. Yaitu yang saya bilang tadi, alarm simbol gitu ya. Alarm simbol, kemudian peringatan gitu ya. Itu kan bagian daripada zikir. Kemudian yang Bapak tanyakan tadi, apakah kita duduk di sini adalah bagian daripada zikir? Iya. Karena kita sedang berzikir hari ini. Apa yang sedang kita berzikir? Gitu loh. Dengan iya, nggak apa-apa. Gitu. Karena di dalam hadis dikatakan tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Duduk sejenak kita begini nih, gitu, lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Ada peluangnya nggak? Ada peluangnya. Di dalam peluangnya sudah jelas. Mansalah dalam hadis dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, barang siapa orang man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, keluar untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah kasih mudah dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita sambungkan dengan kehidupan kita, kira-kira cakepan mana gitu loh. Ketika kita duduk di sini, pulang taklim, tiba-tiba malaikat manggil kita, cakep nggak kira-kira? Wih, mana? Ceritanya cakep nggak? Nah, cakep. Orang ceritanya cakep. Iya, tadi ya Allah, kayaknya baru ngaji orang sebelah saya kok. Gitu. Udah gitu dia banyak zikir dan lain sebagainya. Tiba-tiba pulang, malaikat dengan jemput. Cakep itu. Iya kan. Ketimbang dia pulang malam, mana? Semalam dia pulang. Cuman ya ngobrol dulu di pos. Mohon maaf. Ngobrol dulu di pos. Gitu. Kita nggak tahu di tengah malam dia ngobrol. Ya udah gitu sempat main juga. Main apa? Mau main catur, apa ngangkat gitu atau gitu. Nah, gitu kan? Nah dia pulang. Pas dia pulang meninggal. Coba cakepan yang mana itu? Iya, itu dari segi itu aja sudah luar biasa. Jadi insya Allah Pak, itu bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat begini nih Pak, banyak pahala yang kita dapat Pak. Silaturahim kita, dapat nggak? Dapat. Terus kita ketemu sama orang, kita ngucapin assalamualaikum, yang saya sering bilang give one get three, kita ngucapin 1, dipulangin 3. Dipulangin 3 nggak? Ya, dipulangin 3 nggak? Iya. Kalau dia gagap pulangin juga, Bapak colek aja. Ente assalamualaikum, gak dijawab-jawab. Gitu kan? Kita ngucapin assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba didoain 3. Kemudian kita berjabatan tangan, ketemu berjabatan tangan. Pahala bukan? Pahala. Sebelum berjabatan tangan ketika kita assalamualaikum, kemudian tersungging nih di mulut kita nih, kita ucap senyum, smile. Coba, pahala bukan? Kemudian ketemu kita berjabatan tangan, pahala bukan? Udah ilah kalau ngumpulin pahala mah banyak banget. Orang dikatakan mamun muslimaini, apabila 2 orang muslim mamun muslimaini yaltaqiyani, 2 orang muslim ketemu, fatasawfahani, kemudian berjabatan tangan, faghfarallahu hatta yatafarraqa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjabatan tangan, gitu.
muslimani yaltaqiyani fatasafahani faghfarallahu ma tayatafarraqa. Allah ampunin dosanya selepas dia pahala nggak tuh? Oh, oke. Ya Pak ya? Gitu Pak. Pertanyaan nomor 2-nya apa? Cuma satu ya? Cuma satu aja ya? Udah cukup ya? Oh, ya udah cukup. Pindah ke Pak Imam. Ya, masih ada 10 katanya. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi mengenai zikir subhanallah walhamdulillah itu kan gampang diucapkan Ustaz, tanpa Ustaz. Tapi kadang semudah itu saya pribadi itu kadang ingatnya pada saat-saat tertentu, misalkan setelah sholat, zikir pagi dan sore itu Ustaz. Gimana untuk mencikapi itu biar sering berzikir yang gampang diucapkan tanpa biaya banyak waktu. Terima kasih. Ya, kalau kita ditanya kapan ada peluangnya nggak? Ya, kalau dimudawamkan, dikontinuitaskan, insya Allah menjadi kemudahan. Cuman kapan waktunya? Ya, sesempatnya kita punya waktu. Karena peluangnya itu 1 hari. Dia baca 100 kali ada peluang akan diampuni dosanya. Gitu. Ya, kapan aja Pak. Cuman ya kita kadang-kadang jangan suka hitung-hitungan lah dengan mesti 100 kali ya, mesti segini. Enggak, perbanyak aja zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya di situ, ingat bahwa dengan memperbanyak zikir hati bakal jadi tenang. Gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara galau, tahu galau ya? Galau itu artinya apa? Pusing itu apa? Resah, galau itu galau. Tapi sebenarnya kalau kita artiin galau, God always listening and understanding, itu gampang-gampang juga gitu. Ya, galau itu singkatan God always listening and understanding katanya. Jadi galau itu Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan gitu. Tuhan always itu nggak pernah never. Apa ya? Selalu listening. Allah selalu mendengar nggak? Allah selalu mendengar nggak? Iya, cuman kitanya aja yang kagak denger. Yang seringnya kagak denger. And understanding. Allah maha mengerti nggak? Allah maha mengerti nggak? Allah ngerti banget gitu loh. Sama kita itu Allah paham banget dengan kita. Cuman kita aja yang kadang-kadang kurang paham sinyal-sinyal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah titipin penyakit pilek sama kita. Sebenarnya sinyal nggak? Sinyal nggak? Supaya ngapain? Obat bahwa penyakit pilek itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala buat menyadarkan kita. Barangkali kita kurang ingat sama Allah. Diingetin sama Allah lewat pilek. Ternyata kalau lagi pilek, mampet tuh hidung, ternyata susah. Lah sekarang kalau lagi sehat walafiat, kira-kira banyak ingatnya apa kagak ingatnya? Yang gampang deh, yang sederhana, kita dikasih penyakit sakit gigi. Kalau waktu lagi sakit gigi, istighfar kita lebih banyak atau lebih dikit? Lagi sakit gigi, istighfar kita lebih banyak atau lebih dikit? Iya, orang sebentar-bentar istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak gitu. Sampai resep banget, sampai berasa banget ke sini tuh zikirnya, astagfirullahaladzim. Lagi sakit gigi. Tapi lagi nggak sakit gigi. Lah istighfarnya. Itu baru bicara istighfar loh Pak. Dan bisa panjang. Orang kita istighfar juga cuma 3 kali 5. Berapa ya? 15, sehari semalam. Baginda Rasul yang dijamin masuk surganya paling awal, zikirnya berapa kali? 70 sampai 100 sehari semalam. Kita berapa? 15, yang belum tentu masuk surga gitu. Iya kan? Kalau bukan karena rahmat Allah gitu ya, kita nggak bakalan masuk surga. Zikirnya masih hitung-hitungan cuma 15. Baginda Rasul yang dijamin masuk surganya paling awal gitu ya, 70 sampai 100. Masya Allah. Begitu kalau kita bicara zikir, ya maksimalis sama minimalis. Kita seringnya minimalis kan zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Jadi ayo deh Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita saling ngingetin nih ya, bahwa insya Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah hati bakal jadi tenang gitu ya. Ternyata ada zikir yang sangat ringan sekali yang Allah berikan, yang Allah titipkan lewat baginda Rasul kepada kita dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki kita rezeki yang halal, yang berkah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan permintaan kita satu sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting, Pak. Kayak Ibu Ustazah Taslimah kemarin, Masya Allah. Lagi baca wa ilahukum ilahu wahid. Pengen nggak kira-kira? Zikir juga tuh, ya. Zikir juga, karena baginda Rasul mengatakan seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaan. Ya, mudah-mudahan semua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.